Oke, di sini Ibu mau bertanya tentang pengertian taat dan setia. Ada yang tahu? Ya, Ayu? Pengertian taat. Taat melakukan perintah yang diberikan kepada kita. Oke. Dandi? Pengertian taat? Menuruti perintah, Bu. Oke, bisa juga. Itu pengertian taat. Lalu kalau pengertian setia? Ada yang tahu? Edo? Setia dalam melakukan segala sesuatu. Boleh. Yang lain? Iya? Ani? Setia dalam melakukan segala hal yang kita lakukan. Oke. Bagus. Jawaban kalian semua bagus. Taat adalah ketika kita melakukan perintah yang telah diberikan kepada kita dan kita melakukan itu. Lalu setia adalah ketika kita diberikan perintah, kita melakukan perintah itu dengan setia dalam keadaan apapun. Mau keadaan yang senang maupun keadaan yang sulit sekalipun kita tetap melakukannya. Itu adalah setia. Jadi taat dan setia selalu berjalan bersama-sama. Ketika kita taat melakukan perintah, maka kita juga akan melakukan perintah itu dengan setia. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, Bapak Abraham. Ada yang tahu cerita Bapak Abraham? Iya? Ani? Bapak Abraham yang memberikan anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Benar sekali. Kita mau belajar dari Bapak Abraham, yaitu adalah Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Mengapa demikian? Kita belajar dari cerita Abraham. Pada suatu kota, negara atau tempat tinggal, wilayah yang bernama Ur Kasdim, di sini Bapak Abraham tinggal bersama keluarganya dan banyak orang rakyat juga di situ. Tapi banyak rakyat yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah berhala. Tetapi ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan, yaitu Bapak Abraham dan keluarganya. Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Dia tidak ikut terombang-ambing seperti rakyat lain untuk menyembah patung, membuat mesbah untuk patung-patung ini. Tetapi dia taat kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada suatu ketika, Abraham diperintahkan oleh Allah. "Hai Abraham, pergilah ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu." Ya Allah, di mana tempatnya Allah? Tetapi Allah tidak memberitahu di mana tempat itu. Abraham tetap berjalan dan menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Abraham sampai di tanah Kanaan. Di situ Abraham hidup dan tinggal bersama keluarganya. Abraham dicukupi makanan, minumannya di sana. Dia menjadi orang yang kaya raya. Dia punya banyak budak. Dia punya banyak tanah. Dia punya banyak ladang. Tetapi ada satu kesedihan dalam hati Abraham. Dia sudah tua, tetapi belum punya anak. Kita bisa membayangkan kesedihan Abraham. Pasti dia sedih ya, karena dia belum punya anak. Dia sudah punya segalanya. Sudah punya harta kekayaan, sudah punya istri, sudah punya keluarga. Tetapi dia belum punya keturunan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku sudah punya segalanya ya Allah. Aku sudah punya harta, kekayaan yang kau berikan kepadaku. Tetapi aku belum punya anak Allah." Lalu Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Allah pun memberikan janji kepada Abraham. "Aku akan memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut." Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Tugas Abraham adalah tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap setia kepada Allah. Apa yang terjadi dari kesetiaan dan ketaatan Abraham? Allah mengabulkan
doa Abraham. Akhirnya Abraham punya anak pada usia yang cukup dan sangat tua. Usia Abraham 100 tahun ketika menjadi sosok ayah, dan usia Sarah yang mengandung pada saat itu usia 90 tahun. Wow, kalau ini terjadi di Palangkaraya, pasti akan ramai sekali sosial media, koran, bahkan berita tentang kakek dan nenek yang punya anak, mengandung dan punya anak. Tapi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dan melakukan dan menjawab janjinya kepada Abraham. Hal itu terjadi. Akhirnya kebahagiaan Abraham lengkap. Tetapi Tuhan ingin menguji iman Abraham. Apakah Abraham tetap setia kepada Allah atau sudah tidak setia lagi kepada Allah karena lebih mengasihi anaknya. Anak laki-laki, anak yang satu-satunya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Abraham untuk memberikan anaknya sebagai korban bakaran. Abraham, berikan anakmu sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Berikan dia kepadaku, kata Allah. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat kepada Allah. Abraham setia kepada Allah. Dia menaati perintah Tuhan kepadanya. Akhirnya keesokan harinya Abraham dan kedua budaknya dan kepada Ishak membawa kayu bakar, membawa api dan menaiki keledai. Mereka pergi ke Gunung Moria. Ketika sampai di kaki gunung, kedua budak tinggal bersama keledainya. Lalu Abraham dan Ishak menaiki gunung membawa api dan kayu bakar dan sebilah pisau. Ketika dalam perjalanan sambil menaiki gunung, Ishak pun bertanya kepada ayahnya seperti ini. Ayah, kita sudah membawa kayu bakar, kita sudah membawa pisau, kita sudah membawa api, ayah. Lalu korban bakarannya mana, ayah? Seperti itu Ishak bertanya kepada ayah. Lalu Abraham menjawab, anakku, percayalah bahwa Allah akan menyediakan korban bakarannya. Dengan iman Abraham berkata seperti itu kepada anak. Akhirnya mereka berjalan menaiki gunung sampai ke Gunung Moria di atasnya. Abraham menyediakan tempat persembahan, tempat korban bakaran. Lalu dia mengikat tangan Ishak dan menutup mata Ishak, dan Ishak dikorbankan. Lalu dia mengangkat pisaunya seperti ini dan menengadah ke langit untuk berdoa dan menyerahkan Ishak kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Abraham mendengar suara Allah. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, jangan persembahkan anak itu. Gantilah dia dengan domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Akhirnya Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Ishak diganti dengan domba jantan itu. Dan mereka bersuka cita, pulang dengan kebahagiaan ke rumah karena Ishak tidak jadi dipersembahkan. Akhirnya Allah percaya bahwa Abraham taat dan setia kepada Allah. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Abraham ini membuahkan hasil. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Begitu juga Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan dalam dunia pendidikan kita akan mengalami ujian. Ujian tengah semester, ujian akhir semester. Di situ kita akan diuji oleh guru kita menjawab soal, pertanyaan untuk mengetes sampai di mana kita paham dengan soal yang diberikan oleh guru dan mengerti dari pembelajaran yang diajarkan guru selama berminggu-minggu atau
beberapa semester yang lalu. Lalu dalam kehidupan sekolah kita, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita diperhadapkan dalam keadaan misalnya ibu kita lagi sakit, misalnya sakit di rumah, tetapi ada teman kita mengajak kita bermain di luar. Ayo kita main, banyak teman-teman sudah menunggu misalnya di lapangan. Aduh, aku mau main, banyak teman, tetapi mama lagi sakit. Apa yang kita lakukan? Kalau Riko tetap di rumah. Benar sekali, kita tetap di rumah untuk menjaga dan merawat mama yang sedang sakit, karena mama sedang memerlukan perhatian kita. Jadi jangan ikut main di luar. Nah, di sini kita membuktikan bahwa kita menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia dalam keadaan apapun, dalam kehidupan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Kita tetap taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu menjadi berkat dan melakukan perintah orang tua kita di rumah, menyenangkan hati mereka, terlebih lagi menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita.